Kalau pemimpin tidak belajar untuk taat pada Tuhan, tidak belajar taat pada pemimpin di atasnya, ya dia bakal jatuh kayak Salomo. Penguasaan diri akan menuntun pada kebebasan yang sejati, bebas dari rasa takut, dan bisa bermain indah dalam panggilan kita. Are you an ethical leader? Apakah saudara pemimpin yang beretika? Apakah engkau membangun suksesmu atas penderitaan orang lain? Apakah engkau perlakukan orang lain dengan fair? Kalau kita baca pasal 11 dan 12 ini, pertanyaannya kan lesson learn-nya apa? Apa yang kita pelajari dari kehidupan tokoh-tokoh ini? Pertama, belajar dari Yeroboam apa? Ya, Yeroboam itu kayak saya, kayak kita, ya, nggak punya background, bukan keturunan darah biru, bukan keturunan bangsawan, bukan keturunan pendeta besar atau apa konglomerat besar yang takut Tuhan, tetapi toh Tuhan pilih. Ya, saya juga cari kenapa Yeroboam, kenapa? Tapi ya Tuhan jatuhkan pilihannya, dia yang paling tahu. Dia pilih saudara, dia pilih saya. Yang perlu dipelajari dari Yeroboam apa? Harusnya dia menyadari pilihannya itu, ya, dan hidup sesuai dengan covenant waktu Tuhan buat dengan dia. Tapi dia jatuhnya kenapa? Dia jatuhnya karena dia ketakutan. Dia menerima semua ini dari Tuhan, tapi kemudian takut kehilangan orang-orangnya, kemudian dia bangun patung lembu supaya rakyatnya tidak ke Yerusalem. Dia lupa bahwa semua itu dikasih Tuhan, tapi sekarang dia mau kekuatannya sendiri, karena ketakutan kehilangan kekuatannya, kekuasaannya, dia malah berbuat dosa. Ya. Jadi Yeroboam menerima panggilan itu anugerah, tapi kemudian dia lupa itu, dia takut kehilangan kekuatannya, kekuasaannya, rakyatnya, justru dia berdosa. Yang kedua, Rehabeam. Belajar apa dari Rehabeam? Belajar jangan dengar nasihat dari orang yang keliru. Karena gara-gara salah mendengarkan ya nasihatnya, dia dapat dua. Satu dari penasehat-penasehat senior yang dulu bantuin bapaknya, dan teman-teman mainnya dia. Dia milih karena teman-teman mainnya itu kayaknya bombong dia. Jadi kayak hebat gitu. Salah dengar, akibatnya kerajaannya pecah. Dia kehilangan 10 suku, ya, sebagian besar. Bukan diparuh, 10 suku hilang. Karena salah mendengar nasihat. Belajar dari Salomo apa? Nah, kalau kita apa namanya mempelajari Salomo, ya kita tahu dia mulainya semua dengan baik, tapi ujungnya tidak baik. Saya beri judul Ethical Leadership, kepemimpinan yang beretika. Itu adalah hikmat yang sesungguhnya. Ada dua topik. Topik pertama adalah leadership paradox atau paradoks kepemimpinan, yaitu tentang hikmat yang sesungguhnya yang gagal dipahami oleh Salomo. Dari Salomo gagal paham, memahami hikmat yang sesungguhnya. Yang pertama tentang akuntabilitas.
Apa enggak ada sih orang yang menasehati Salomo? Sudah jelas firman Tuhan melarang orang Yahudi untuk menikah dengan perempuan-perempuan asing, artinya yang penyembah-penyembah berhala. Dilanggari semua, ya. Eh, Diberitahu jangan mengumpulkan harta buat di sendiri, dilanggar semua. Apa enggak ada yang mengingatkan dia? Lah, biasanya orang dunia merasa kepemimpinan itu hebat kalau dia itu report to no one. Dia tidak bertanggung jawab pada siapapun juga. Ya, enggak ada yang batasi dia, enggak ada yang bisa ngelarang dia, enggak ada yang bisa nasihati dia. Tapi justru dalam hikmat yang benar, kalau kita enggak punya akuntabilitas, maka kita ini di tempat yang sangat licin seperti Salomo. Nah, saudara, saya sudah lihat dalam kehidupan saya yang ikut Tuhan Yesus 40 tahun lebih ini, banyak pemimpin-pemimpin yang karismatik, bukan bukan teologinya, tapi yang punya karisma luar biasa, ujungnya kayak Salomo, jatuh. Ya. Karena apa? Karena tidak ada akuntabilitas. Akuntabilitasnya cuman dia bilang, ya aku langsung sama Tuhan. Nah, itu enggak bisa. Ya. Jadi akuntabilitas itu menolong kita, menjaga kita supaya tidak jatuh. Kalau kita tidak punya akuntabilitas, akuntabilitas itu apa sih? Ya, akuntabilitas adalah penundukan diri dengan mempertanggungjawabkan kepada orang lain, tidak hanya pada Tuhan, pada orang lain. Kegiatan dan keputusan yang diambil sebagai seorang pemimpin. Salomo dikelilingi oleh orang-orang yang mengagumi dia. Pemimpin manapun zaman kita tidak ada yang menandingi Salomo. Hikmatnya dikatakan paling berhikmat, paling kaya, paling populer. Pengikutnya mungkin lebih banyak dari YouTuber manapun juga. Ya. Jadi di sekelilingnya Salomo ada orang yang mengidolakan dia. Ada orang yang mendapat keuntungan dari hikmatnya dan ketenarannya. Ada orang yang mendapatkan berkat daripada pengajarannya. Tapi tidak ada orang di sekitarnya yang bisa nasihati Salomo. Tidak ada. Ya. Nah, sekarang saudara, lihat keliling ya di dunia ini, pemimpin-pemimpin yang punya karisma, yang hebat, karismanya. Biasanya kalau dia tidak mengadaptasikan dirinya, menundukkan dirinya untuk accountable, dia akan jatuh. Jadi banyak orang lihat pemimpin yang hebat terus mengagumi, ya, memuja dia, senang dapat berkat pengajaran firman-Nya hebat-hebat, terima mujizatnya, terima berkatnya, tapi tidak ada yang berpikir pemimpin ini sedang di tempat yang licin karena tidak ada yang bisa nasihati dia. Saya pernah punya teman hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Satu saat dia ngomong, ya gimana, sampai di saat ini tidak ada seorang pun yang berani ngomongin saya kalau saya keliru. Nah, itu tempat bahaya. Saudara, di dunia kita sekarang ini banyak, tidak banyak, tapi ada hamba-hamba Tuhan, ada pemimpin yang punya karisma besar. Seringkali kita cuman senang dapat berkatnya, mengidolakan dia, mengagumi bagaimana Tuhan pakai dia, tapi kita tidak sadar bahwa dia berdiri di tempat yang licin dan kita diam saja. Nomor 2, obedience, ketaatan, itu membawa kepada otoritas yang sesungguhnya. Ya, maunya pemimpin dunia ini tidak taat pada siapa-siapa, dia yang di bos paling besar. Tapi justru hikmat sesungguhnya itu kalau kita obedience itu apa sih? Submit pada otoritas Tuhan dan pemimpin-pemimpin ilahi yang Tuhan taruh di atas kita. Jadi itu sebabnya orang bilang sebelum jadi pemimpin harus jadi pengikut. Karena kita belajar untuk taat Tuhan. Salomo punya wisdom tapi tidak punya obedience. Ya, dia punya wisdom yang luar biasa tapi tidak punya obedience. Dia punya wisdom tidak punya akuntabilitas. Ya, akibatnya dia jatuh. Kalau pemimpin tidak belajar untuk taat pada Tuhan, tidak belajar taat pada pemimpin di atasnya, ya dia bakal jatuh kayak Salomo. Yang ketiga, self-control. Jadi Salomo ini tidak bisa ngontrol dirinya sendiri. Semua yang dia mau, dia ambil istrinya, mau berapapun juga gundiknya dan segala macam. Tidak ada self-control.
Kalau kita mau bebas sesungguhnya, itu kalau kita bisa kontrol diri kita sendiri. Ya, kita bisa bebas dalam desain kita, bebas dalam panggilan kita. Tapi kalau kita tidak mau ada batasan-batasan, justru kita akan terjerembab. Jadi penguasaan diri akan menuntun pada kebebasan yang sejati, bebas dari rasa takut dan bisa bermain indah dalam panggilan kita. Penguasaan diri itu apa? Kemampuan atau buah roh mendisiplin diri, membangun batasan buat diri sendiri, dan mengatur tindakan kita sesuai nilai-nilai Alkitab ya. Salomo punya hikmat, tidak punya akuntabilitas. Punya hikmat, ya, tetapi tidak punya self-control. Ya. Jadi tanpa tiga hal ini, ya, maka dia akan jatuh. Yang terakhir tentang ethical leadership. Jadi saya lihat Salomo ini punya hikmat, tapi tidak menggambarkan seorang pemimpin yang beretika, yang etisnya baik. Ya. Powerful ya, pinter ya, berhikmat ya, terkenal ya, kaya ya. Tapi apakah dia pemimpin yang beretika? Menurut saya tidak. Kenapa? Satu, ya kita pelajari berapa waktu yang lalu, 2-3 minggu yang lalu, bagaimana dia membangun rumah buat dirinya 4 kali lebih besar, lebih mewah daripada rumah Allah, bait Allah. Ini saya sebut sebagai memuja diri sendiri. Dia merasa dia layak menempati rumah yang lebih bagus dari bait Allah. Ya, lebih luas, lebih besar, lebih bagus. Bait Allah dibangun 7 tahun, rumahnya dia dibangun 13 tahun. Jadi yang pertama, ini etikanya tidak ada. Tuhan yang beri dia kerajaan, justru dia meninggikan dirinya di atas orang yang beri dia kerajaan itu. Jadi banyak pemimpin-pemimpin yang tidak etis yang memuja dirinya berlebihan. Merasa dirinya paling berjasa, paling hebat, sehingga layak menerima semua privilege-privilege yang dia berikan buat dirinya sendiri. Nomor 2, deceitfulness. Di pasal 9 ayat 11 minggu lalu, kita belajar waktu dia sudah terima semua barang dari Hiram, ya. Kemudian dia berikan 20 kota di Galilea pada Hiram. Loh, ini kota-kota ini kan bukan punyanya dia semestinya kan ya, ini kan tanah perjanjian. Jadi memberikan yang bukan haknya dia sesungguhnya. Ini Tuhan janji kepada orang Israel, tapi dia berikan untuk membayar barang-barang emas dan segala macam yang diberikan Hiram padanya. Dan kedua, dia curang pada Hiram. Hiram tulus diberikan semua kayu terbaik, emas terbaik, ya, semua yang terbaik diberikan, tapi dia berikan kota-kota yang jelek. Ya. Dia ndak jujur, ndak fair pada teman bisnisnya ini. Jadi apa namanya, tidak etis gitu berhubungan bisnis. Kalau mungkin Hiram cerita sama anak cucunya ini beda nih Salomo sama Daud. Daud itu orangnya fair, ya, relationship penting, bertindak fair, memberikan yang terbaik. Anaknya beda ini, ya. Dia memberikan kota-kota yang jelek, yang bayarnya jelek dan bukan barangnya sendiri lagi. Dan yang ketiga opresif. Kita baru tahu ya bahwa ternyata selama apa namanya selama pemerintahnya Salomo dia membangun macam-macam, ya ambisinya besar, dia membangun macam-macam. Tapi di atas keringat dan darahnya orang lain. Ya, khususnya dari suku Efraim dan suku-suku lain. Dia tidak bertindak fair terhadap suku-suku Israel. Ya, suku-suku yang bukan Yehuda semua ditindas, dikenakan pajak yang tinggi, ya, ditekan, opresif. Jadi orang yang bangun kekayaannya, kesuksesannya atas penderitaannya orang lain, itu pemimpin yang tidak etis. Ya. Jadi Salomo punya wisdom, tapi tidak mendemonstrasikan sebagai pemimpin yang ethical. Ya. Dia meninggikan dirinya di atas Tuhan. Ya, bangun rumahnya lebih besar dari rumah Tuhan. Ya. Kemudian tidak jujur dengan rekan bisnisnya, tidak setia,
Dan yang ketiga, opresif terhadap orang-orang, meroleh keuntungan daripada orang-orang lain. Pertanyaan saya buat diri saya sendiri. Saudara juga boleh bertanya pada dirimu sendiri. Are you an ethical leader? Apakah saudara pemimpin yang beretika? Apakah engkau membangun suksesmu atas penderitaan orang lain? Apakah engkau perlakukan orang lain dengan fair? Ya, pertanyaan-pertanyaan. Apakah engkau eh, generous terhadap dirimu sendiri lebih daripada yang seharusnya? Ya, renungkan. Saya harap dari Bible Study muncul pemimpin-pemimpin yang beretika tinggi, ethical leaders.